Teruntuk teman-teman yang saya hormati, saya cintai, yang di kampung-kampung saya. Sekarang saya ingin disantet kalau ada. Menurut saya santet itu pembohongan, penipuan, dan trik. Dan sihir itu tidak ada berevolusi menjadi sulap. Nih saya bacain nih. Sihir dan sulap memang memiliki beberapa kesamaan, seperti menggerakkan benda atau melakukan aksi yang tidak biasa. Namun, perbedaan utama antara keduanya adalah pada tujuan dan cara penyampaiannya. Sihir seringkali dikaitkan dengan kekuatan supranatural atau magis, dan seringkali digunakan untuk tujuan yang tidak baik atau untuk memanipulasi orang lain. Sementara itu, sulap adalah seni pertunjukan yang menggunakan teknik dan ilusi untuk menciptakan kesan bahwa sesuatu yang tidak mungkin atau ajaib telah terjadi. Namun, seperti yang Anda katakan, banyak praktik sihir yang sebenarnya hanya trik atau pembohongan yang dikemas dengan cara yang menarik dan misterius. Oleh karena itu, penting untuk selalu berpikir kritis dan tidak mudah percaya pada hal-hal yang tidak dibuktikan secara ilmiah. Terima kasih atas pendapat Anda. Terus ada lagi nih. Banyak praktik sihir di Indonesia yang telah berevolusi menjadi sulap atau pertunjukan ilusi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat Indonesia menjadi lebih terdidik dan kritis. Oleh karena itu, praktik sihir yang dulunya dianggap sebagai kekuatan supranatural mulai dianggap sebagai pertunjukan ilusi masuk akal. Soalnya akal zaman dulu tamatannya sampai SD sampai SMP. Jadi gampang percaya begitu. Karena IQ-nya setara gorila. Jadi makin percaya boy begitu kisahnya. Terus pengaruh budaya barat. Pengaruh budaya barat yang masuk ke Indonesia juga mempengaruhi praktik sihir. Banyak seniman sulap barat yang datang ke Indonesia dan memperkenalkan teknik-teknik sulap yang lebih modern dan ilmiah. Terus satu lagi, komersialisasi. Praktik sihir juga menjadi komersial dan dijadikan sebagai pertunjukan yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Hal ini menyebabkan praktik sihir menjadi lebih seperti sulap dan pertunjukan ilusi zaman sekarang. Berarti santet, sihir, wadul, bohong, penipuan. Contoh praktek sihirnya ya. Contoh praktek sihir yang telah berevolusi menjadi sulap adalah dukun. Dukun yang dulunya dianggap sebagai orang yang memiliki kekuatan supranatural, kini banyak yang menjadi seniman sulap yang menggunakan teknik-teknik ilusi untuk mempertunjukkan kemampuan mereka. Sihir pengasihan. Sihir pengasihan yang dulunya dianggap sebagai cara untuk membuat seseorang jatuh cinta, kini banyak yang dijadikan sebagai pertunjukan sulap yang menggunakan teknik-teknik ilusi untuk membuat penonton percaya bahwa mereka dapat membuat seseorang jatuh cinta. Jadi, saya setuju dengan Anda bahwa praktik sihir di Indonesia telah berevolusi menjadi sulap dan pertunjukan ilusi. Dan sekali lagi, pada zaman dulu, pada percaya, ya karena tamatan SD atau SMP. Kebanyakan begitu, jadi gampang percaya. Sekarang juga IQ-nya 77, tidak pintar, setara gorila. Jadi ayo buat teman-teman saya share kemana-mana. Saya santet satu aja lah sedikit. Satu. Tapi saya miskin, Gantinya pakai motor saya FU harga 5 juta itu gantinya. Tapi cuman nggak terlalu parah lah, cuman sedikit aja ke sini atau nggak usah di sini, di rumah saya, teror rumah saya, tapi nggak tahu ya rumah saya. Di sini aja lah. Ini fotonya udah nunjukin. Fotonya. Ingat santet atau di belah sini lah.
sedikit aja lah buat percaya saya. Buat percaya. Oke. Jadi menurut saya sihir itu dan iblis itu cuman menggoda mentalnya dan jasadnya, selebihnya pembohongan, penipuan. Dan kalau ada emang di zaman Nabi emang ada, tapi cuman di situ doang, cuman gambaran doang. Menurut saya cuman gambaran doang. Kan mukjizat Nabi aja nggak dibawa-bawa sampai sekarang. Masa sih dibawa-bawa sampai sekarang? Mukjizat kecuali Nabi Muhammad. Kan ada kisah Nabi Musa, kisah Nabi Muhammad. Itu kan ada hadisnya langsung keluar. Terus Nabi Musa juga kan. Menurut saya bertengkar sama tongkat Nabi Musa yang jadi ular. Menurut saya pengikut Fir'aun disugesti sama sihir yang katanya wah pintar lah sihirnya. Tapi menurut saya kesugesti seperti hipnotis. Jadi tali tambang itu menurut Nabi Musa tali aja, bukan ular. Tapi yang sudah kesugesti itu tuh jadi ular. Berarti kesugesti. Titik. Terima kasih. Ayo santet di sini. Di sini aja, di sini. Ini mukanya, sekali lagi mukanya ini.